Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu karakter dari universe Pixar yang cukup penting. Bersiaplah. Film keluaran dari Pixar bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama, atau sederhananya, film mereka itu timeless. Film yang dirilis belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu masih bisa relate hingga sekarang. Kalian penasaran gak sih kenapa film Pixar itu bisa sespesial itu? Well, menurut kami sendiri, Pixar benar-benar menunjukkan sebuah film yang menjunjung tinggi prinsip show, don't tell, walaupun tidak semuanya. Prinsip show don't tell artinya adalah sebuah keadaan yang diceritakan secara visual. Entah kenapa, prinsip semacam ini membuat suatu adegan menjadi lebih emosional. Dalam film WALL-E, kita benar-benar melihat prinsip ini. WALL-E yang tidak bisa bicara dan Eve yang hanya bisa mengatakan beberapa kosakata, tapi kita bisa mengerti apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka hadapi. WALL-E juga secara gamblang memperlihatkan bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Tidak heran, WALL-E menjadi salah satu film animasi terbaik sepanjang masa. Selain itu, hampir semua karakter yang ada dalam Pixar Universe memiliki peran yang memorable untuk diingat oleh penontonnya untuk waktu yang cukup lama. Hal ini mungkin disebabkan karena mereka hadir bukan hanya sebagai pendukung, tapi juga memiliki peran. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu karakter dari Pixar Universe yang memiliki peran yang besar tidak hanya dalam filmnya, tapi juga dalam teori Pixar Universe. Karakter tersebut adalah Boo. Oke, kemarin kita sudah membuat postingan di komunitas apa saja hal yang kalian ketahui tentang Boo dan banyak banget komentar dan teori-teori menarik dari kalian. Salah satunya adalah komentar dari Gio Prasetyo 24. Teorinya sangat panjang ya. Gio berpendapat bahwa Boo sebenarnya adalah Violet dari The Incredibles. What? Beberapa bukti yang dia temukan juga sangat kuat. Misalnya, Boo ternyata bisa menghilang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat, sama seperti kekuatan yang dimiliki oleh Violet. Jika memang benar, Boo adalah Violet, bukankah ini berarti orang tua Boo adalah Mr. and Mrs. Incredible? Well, hari ini kita akan bahas secara tuntas siapa Boo sebenarnya. Apakah teori dari Gio Prasetyo 24 ini dapat dibuktikan? Kami beri sedikit petunjuk. Orang tua Boo kemungkinan besar memang berasal dari film The Incredibles dan kita pernah melihatnya. So, sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar 33 episode spesial Boo. Boo dan penyihir. Oke, mari kita mulai video ini dengan apa saja yang kita ketahui tentang Boo. Menurut Pixar Wiki Fandom, nama asli Boo adalah Mary Gibbs. Faktanya, sebutan Boo sebenarnya adalah nama panggilan Sally dan Mike untuk anak perempuan berusia 2 tahun tersebut. Secara tidak sengaja, ia masuk ke dalam universe monster dan malah menjalin hubungan persahabatan dengan Sally dan Mike. However, sejak kemunculannya dalam film Monster Inc., muncul beragam pertanyaan dengan beragam kemungkinan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa orang tua Boo, apakah dia pernah di film Pixar lain selain Monster Inc., hingga apa yang terjadi padanya setelah Monster Inc. berakhir. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas hari ini. So, teori pertama yang sangat populer dari kalangan fan teoris adalah Boo yang tumbuh menjadi penyihir dari film Brave. Kita tidak mengenal banyak hal tentang penyihir dari film Brave. Yang kita tahu hanyalah bahwa dia adalah seorang pemahat kayu yang tinggal di tengah hutan. Dari hasil pahatan itulah sesuatu yang janggal dapat kita temukan. Beberapa pahatannya memperlihatkan sebuah bentuk beruang besar berbulu, bukan sekedar beruang. Beruang tersebut nampak sangat mirip dengan Sullivan, sahabat monsternya ketika ia masih kecil. Kita melihat banyak pahatan yang mirip dengan Sally. Kemudian, bagaimana Boo yang masih kecil dan tinggal di Amerika Serikat bisa berada pada abad kegelapan masa lalu Skotlandia dalam film Brave? Nah, menurut teorinya, Boo sangat merindukan Sally hingga suatu saat ia membuat pintu yang bisa menghubungkannya dengan universe monster. Pintu tersebut tidak lebih dari sebuah mesin waktu yang bisa menghubungkan satu waktu dengan waktu yang lain dan satu tempat dengan tempat yang lain.
Itu sebabnya kita melihat mobil Pizza Planet dalam film Brave, padahal film tersebut bersetting di masa lalu. Balik lagi ke Boo, berniat untuk menemui Sally lewat pintu yang ia ciptakan, dia malah terjebak di masa abad kegelapan di Skotlandia, tepatnya dalam film Brave. Di sana dia terjebak untuk waktu yang lama dan berubah menjadi pemahat kayu, atau lebih tepatnya seorang penyihir yang melegenda. Boo, Toy Story 3, dan The Incredibles. Teori yang tidak kalah populer di kalangan fan teoris adalah hubungan Monster Inc. dengan Toy Story 3. Dalam film Toy Story 3, kita melihat banyak anak-anak karena setting filmnya mengambil tempat di sebuah tempat penitipan anak bernama Sunnyside. Banyak orang yang berteori bahwa salah satu anak yang selalu bermain di Sunnyside adalah Boo. What? Kira-kira yang mana ya? Kandidat yang pertama adalah anak perempuan yang satu ini. Banyak orang yang menduga bahwa anak ini sebenarnya adalah Boo. Secara fisik, memang kita bisa melihat beberapa persamaannya, mulai dari rambut hingga warna matanya yang sama-sama berwarna hitam kecoklatan. Selain itu, dalam scene ini kita melihat dia bermain dengan boneka kucing yang mungkin saja ini mengingatkannya pada Sally. Dalam film Monster Inc. sendiri, Boo selalu menyebut Sally dengan sebutan Kitty alias kucing. Dan anak itu sekarang sedang bermain dengan boneka kucing. Satu-satunya masalah dengan teori ini adalah Lee Unkrich, sutradara dari film Toy Story 3, dengan jelas mengonfirmasi bahwa anak perempuan ini bukanlah Boo. Oke, anak perempuan lain dari Toy Story 3 yang sempat dirumorkan sebagai Boo adalah Bonnie. What? Karakter anak perempuan yang menemukan Woody tergantung di atas pohon. Ya, kami menyukai teori ini. Mereka memiliki warna rambut yang sama, bahkan Bonnie memiliki sarung toilet yang sama dengan warna bulu Sally. Namun teori ini tentu saja banyak orang yang berusaha untuk menyangkal karena dari namanya aja tuh udah beda. Nama Bonnie adalah Bonnie Anderson, keluarga dia bernama Anderson, sedangkan nama keluarga Boo adalah Gibbs. So, nama cukup berpengaruh. Jadi, next, kita ke teori selanjutnya. Oke, selain dua anak perempuan dari Toy Story, fan teoris juga menghubungkan Boo dengan Violet dari film The Incredibles. Selain karena rambut mereka yang juga kelihatan berwarna sama, ternyata kalau dilihat-lihat, Boo juga nampak seperti memiliki kekuatan. Seperti yang kita tahu, Violet memiliki dua kekuatan dalam dirinya, yaitu bisa mengeluarkan shield dan juga bisa menghilang. Beberapa momen dalam Monster Inc. memperlihatkan bahwa Boo juga memiliki some kind of kekuatan yang sama dengan Violet. What? Misalnya di scene ini, ketika ia sudah dimasukkan ke dalam pintu, tiba-tiba ia berada di belakang Sally. Atau scene ketika di toilet ini, dia tiba-tiba berada di toilet lainnya. Bahkan Sally pernah memberikan semacam petunjuk akan hal ini dengan mengatakan sebuah dialog berikut. Did she disappear? Did she turn invisible? Oke, nama mereka memang berbeda. Violet adalah keluarga Parr, dan sekali lagi, Boo adalah keluarga Gibbs. Bagaimana mereka bisa dikatakan sebagai orang yang sama? Bisa saja. Ini disebabkan karena Rick Dicker dari The Incredibles pernah menyebutkan dialog berikut. Pay to keep the company quiet. We gotta pay damages, erase memories, relocate your family. Every time it gets harder. Money, 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 money. We can't keep doing this, Bob. Dialog tersebut mengindikasikan bahwa pahlawan super dari The Incredibles mungkin selalu mengubah nama mereka, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya hingga menghapus memori mereka. Satu lagi, jika memang benar Violet adalah versi yang lebih tua dari Boo, alasan mengapa Boo alias Violet tidak takut sama sekali dan begitu dekat dengan Sally adalah karena ukuran tubuh Sally yang menyerupai dengan Bob, ayahnya sendiri. Boo dan orang tuanya. Oke, teori yang satu ini datang dari Super Carlin Brothers yang secara mengejutkan akan mengungkapkan siapa orang tua dari Boo. Sekali lagi, nama asli Boo adalah Mary Gibbs. Ternyata Pixar memberi nama tersebut disesuaikan dengan aktris yang mengisi suara Boo yang ternyata memang bernama Mary Gibbs. Dalam salah satu gambarnya juga membuktikan bahwa nama Boo adalah Mary Gibbs. Dalam teori sebelumnya, Boo memiliki semacam kekuatan yang mirip dengan Violet. Dia bisa menghilang atau melakukan teleportasi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat. Ini menandakan bahwa kedua orang tuanya atau mungkin salah satunya juga memiliki kekuatan, mengingat bahwa Boo juga memiliki kekuatan. Jadi si kekuatan itu kayak diturunkan dari orang tuanya. Kemudian kita tahu bahwa satu-satunya dalam universe Pixar yang menceritakan tentang manusia-manusia yang memiliki kekuatan super hanyalah film The Incredibles. Jadi kemungkinan besar orang tuanya Boo juga berada dalam film The Incredibles. Wah, kira-kira siapa ya? Apakah dari keluarga Parr?
Atau Frozen, Rick Dicker, Edna Mode, atau Syndrome? Well, untuk mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui kapan Monster Inc. terjadi. Kapan para monster itu masuk ke dunia manusia. Jay dari Super Carlin Brothers menemukan beberapa petunjuk yang bisa menjawab kapan Monster Inc. terjadi. Mungkin ini sudah kami jelaskan di video sebelumnya, tapi akan kami tegaskan kembali di sini. Beberapa poster yang tertempel di kamar anak-anak memperlihatkan Disneyland, dan posternya tuh emang kayak poster zaman dulu. Disneyland zaman dulu gitu guys. Misalnya ada Flying Saucer, Astro Jack, Columbia, dan masih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa Monster Inc. kemungkinan besar bersetting di tahun 1955, tahun di mana Disneyland dibuka untuk pertama kalinya. Jika dalam film Boo berusia 2 tahun, maka dia lahir pada tahun 1953. Hal ini juga dibuktikan dengan boneka Jessie yang ada di kamarnya. Dalam film Toy Story, Woody's Grown Up mulai populer di awal tahun 1950-an dan pasti sangat populer kala itu. Namun boneka koboi mulai meredup di tahun 57 ketika munculnya Sputnik. Maka tidak heran, Boo masih memiliki boneka Jessie karena ya tahun 1955 Woody's Grown Up masih populer. Karena kan tadi ditutupnya itu tahun 57. Lalu bagaimana dengan The Incredibles? Kita bisa mengetahui kapan cerita dari film ini terjadi dari salah satu scene yang memperlihatkan Bob sedang membaca koran. Dalam koran tersebut dengan jelas tertulis tahun 1962. Lalu, siapa yang mungkin bisa menjadi orang tua dari Boo di tahun tersebut? Yang pasti kalau Elastigirl kayaknya nggak mungkin ya, karena dengan jelas diperlihatkan bahwa dia hanya memiliki 3 orang anak. Ternyata, orang tua dari Boo adalah Edna Mode. What? Ya, dia cukup tua dalam film The Incredibles. Namun jika kita balik lagi ke tahun 1953, dia mungkin saja bisa melahirkan seorang anak. Oke, dalam film The Incredibles 2, Edna pernah berkata bahwa dirinya tidak menyukai anak-anak. Namun ini bukan berarti bahwa dirinya tidak pernah melahirkan atau menjalin hubungan dengan seseorang dan kemudian memiliki seorang anak. Justru, pernyataan atau statement yang mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai anak-anak, logikanya akan muncul ketika ia pernah membesarkan seorang anak. What? Ya, jadi ya, kenapa dia bisa bilang kayak gitu ya? Karena pengalamannya dulu pernah membesarkan seorang anak. Dalam film The Incredibles, Edna hidup sendirian. Lalu, kemana anaknya? Atau lebih tepatnya, Boo? Sepertinya, Edna memberikan anaknya tersebut pada orang lain supaya dia bisa fokus pada karirnya. Jay dari Super Carlin Brothers menemukan beberapa bukti yang meyakinkan. Bukti yang pertama menunjukkan ada indikasi bahwa Edna Mode pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Dalam salah satu scene, dia pernah memberi nasihat pada Elastigirl tentang pria seusia Bob biasanya sedang tidak stabil, cenderung lemah. Itu adalah nasihat yang aneh jika memang datang dari orang yang tidak pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Satu-satunya alasan mengapa dia mengetahui bahwa pria di usia Bob bisa tidak stabil karena dia tahu dia dulu pernah menjalin hubungan dengan seseorang. What? Siapakah pria itu? Pastinya pria ini adalah pria super karena Edna tidak memiliki kekuatan. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Boo sepertinya diturunkan dari ayahnya. Jay dari Super Carlin Brothers mencari kandidat terkuat siapa ayah dari Boo dan sekaligus pria yang pernah menjalin hubungan dengan Edna. Kita bisa melihat para kandidat tersebut di scene ini ketika Mr. Incredible melihat data-data superhero dari NSA file. Dari sekian banyak superhero yang ada, kandidat terkuatnya adalah Metaman. Di bagian personality atau kepribadian, baris pertamanya menjelaskan bahwa Metaman adalah orang yang indecisive alias orang yang bimbang, ragu-ragu, atau dalam kata lain, tidak stabil. Di bagian lainnya dia juga dideskripsikan sebagai orang yang sangat berkomitmen pada tugas kepahlawanannya. Bukankah dia sempurna dicocokkan dengan Edna karena sama-sama memiliki komitmen yang kuat pada apa yang mereka kerjakan. Edna di dunia fashion, sedangkan Metaman di dunia superhero. Komitmennya yang tinggi ini juga menjelaskan mengapa ia dikatakan sebagai orang yang ragu-ragu atau indecisive. Ia awalnya ragu-ragu untuk membesarkan Boo atau lebih memilih tugas kepahlawanannya. Dan ternyata ia tidak memilih Boo. Jadi begitulah, Boo merupakan anak dari Edna dan Metaman. Mereka berdua tidak mau mengurus Boo karena ingin fokus pada karir mereka. Akhirnya dia pun diberikan kepada orang lain. Pertanyaannya, siapa yang telah mengurus Boo? Siapa yang telah mengambil alih Boo dari tangan Edna dan Metaman?
Nah, ternyata guys, jawabannya ada dalam film The Incredibles pertama. Tepatnya di scene ini, ketika Edna menjelaskan tentang beberapa pahlawan yang meninggal karena jubahnya. Perhatikan cuplikannya. Isn't that my decision? Do you remember Thunderhead? Tall, storm powers. Nice man, good with kids. Listen. November 15th to 58. Dalam scene tersebut, yang paling pertama Edna jelaskan adalah Thunderhead. Dan dia menjelaskannya itu agak aneh sih. Dia menyelipkan sebuah deskripsi bahwa Thunderhead adalah orang yang good with kids atau baik dengan anak-anak. Kenapa dia menyelipkan deskripsi tersebut, sedangkan pahlawan lain hanya diberi deskripsi singkat yang berkaitan dengan kepahlawanannya? Ini mungkin saja menjadi petunjuk bahwa Edna pernah bertemu dengan Thunderhead sebelumnya. Untuk apa? Untuk memberikan bu pada Thunderhead. Edna dan Metaman memberikan bu pada Thunderhead untuk dia adopsi. Hal ini ternyata dibuktikan dengan data yang ada di NSA file. Coba kalian lihat bagian personality-nya. Ternyata dia memang dideskripsikan sebagai orang yang baik dengan anak-anak. Dia disukai oleh anak-anak. Good with kids. Kemudian muncul pertanyaan, bukankah nama bu adalah Mary Gibbs? Berasal dari keluarga Gibbs dong? Ya itu emang benar, dan ya, seperti yang kita tahu, kita tidak pernah tahu siapa nama sebenarnya dari Thunderhead. Jadi kemungkinan nama asli dari Thunderhead ada kata Gibbs-nya. Sekarang, Thunderhead pasti mengenal Edna dan Metaman, apalagi ketika mereka semua ternyata menghadiri pernikahan Bob dan Elastigirl. Ya, mereka semua ada di sana. Namun ya, naasnya berdasarkan dengan apa yang kita lihat dalam scene ketika Edna menjelaskan tentang pahlawan super tadi, Edna berkata bahwa Thunderhead meninggal karena jubah yang dia kenakan. So, dari sini kita tahu bagaimana hidup Bu yang bisa menyatukan beragam karakter dari berbagai film Pixar. Oke, Bu lahir di tahun 1953 dari pasangan Edna dan Metaman. Karena mereka terlalu berkomitmen pada karir mereka memberikan Bu pada Thunderhead. 2 tahun setelah kelahirannya atau tahun 1955, Bu masuk ke Universe Monster dan menjalin persahabatan dengan Sally dan Mike. Setelah kembali beberapa tahun kemudian, ayah angkatnya, Thunderhead, meninggal gara-gara kecelakaan. Akhirnya, ia pun menghabiskan sisa hidupnya untuk belajar teknologi, khususnya time travel things. Ini dilakukannya untuk mencari sosok figur ayah yang juga benar-benar care sama Bu, karena kan tadi Thunderhead udah meninggal. Nah, sosok figur ayah yang care sama Bu, siapa lagi kalau bukan Sally. Sampai pada akhirnya dia berhasil membuka sebuah portal, namun naasnya dia malah terjebak di abad kegelapan Skotlandia dalam film Brave. Oke guys, itu dia teori gelap film Disney Pixar part 33. Gimana? Apakah kalian setuju bahwa Bu telah menghubungkan banyak karakter dalam teori Pixar Universe? Share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Dan terima kasih juga untuk lebih dari 170.000 subscriber di channel ini. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontology untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nontology channel berikutnya.